Oke teman-teman, hari ini saya akan cerita tentang bagaimana cara instalasi komputer ya. Jadi yang menggunakan lebih dari satu komputer wajib menggunakan hub atau switch seperti ini ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita siapkan yaitu adalah hub ya. Misalnya kita untuk instalasi jaringan seperti ini, contohnya ya, ini gambar yang seperti ini. Jadi ini adalah switch hub ya. Ini kan portnya banyak ya. Ini adalah ada 16 port. Kita nggak perlu sebanyak ini. Tapi yang 16 port ini dia menggunakan power dan ini lebih kuat ya, dayanya lebih kuat ya. Ini juga untuk sharing data pun lebih bagus ya. Sebenarnya ini lebih bagus. Cuma karena harganya agak mahal, jadi orang kurang suka yang ini ya. Jadi lebih banyak memilih yang merek ini. Saya nggak di endorse ya, ini cuma kita gigabit. Nah kebanyakan customer itu saya sarankan mereka setidaknya minimal menggunakan yang desktop switch-nya seperti ini ya. Desktop switch-nya yang 8 port ya, yang seperti ini. Jadi ini dia kelebihannya adalah, nanti bisa dicari kelebihannya apa gitu ya. Nah di sini ada muncul nanti ya kelebihan yang tadi. Seri TP-nya saya nggak muncul ya. Nah ini kelebihannya apa, nanti di sini bisa ada muncul ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini lebih cepat sih kalau menurut saya. Lalu untuk instalasi kabel, kita pilih kabel Belden Cat 6 atau boleh juga merek HIK Vision, kabel LAN HIK Vision. Ini kalau teman-teman punya usaha yang mau instalasi sendiri ya. Tapi kalau mau instalasinya sama teknisi, ini tinggal kita kasih tahu aja saya mau pakai Cat 6 HIK Vision atau pakai yang merek kabel Belden Cat 6. Oke. Nah, di sini ada tertera harganya satu dusnya berapa. Ini sekitar 300 meter sih satu dusnya ya. Di sini ada, bisa dibeli. Bisa beli di Topet atau langsung ke toko komputer di Pekanbaru. Jarang yang ada nyetok Belden original ya, karena mungkin daya belinya banyak kan beli yang KW ya. Ini Cat 6 yang ada logo keemasan ini ya, seperti ini ya. Oke. Aduh, ini dia langsung link ke Tokopedia. Kita lihat yang enggak Tokopedia ya. Ini ya. Nah, ini ada logo yang begini. Nah, ada logam ya, kertas logam ya namanya ya. Oke, sudah kita siapkan hub, kabel. Oke, kemudian untuk settingannya, pertama-tama yaitu kita harus cek di control panel. Control panel itu kita bisa buka dari sini. Biasa kalau Windows 7 kita klik start ya. Saya nggak cerita Windows XP lagi karena udah ketinggalan banget ya. Kita usahakan pakai Windows 7 ya. Di sini kita klik start, control panel, control panelnya di sini ya, panelnya ya, control panel ya. Oke. Atau kita bisa juga dengan cara mengklik di bagian searching program. Di sini kita control panel. Oke, muncul ya. Kita langsung enter. Sama juga ya, muncul juga menunya. Nah, di sini kita bisa view by look icon ya, atau small icon ya. Oke, di sini untuk bagian network, maka kita pilih network and sharing center. Di Windows 10 juga sama ya, bahasanya juga sama. Kemudian di sini kita harus perhatikan di bagian change advanced sharing setting ya, di sini. Ya, mungkin bacaannya gitu lah ya, kurang lebih. Nah, di bagian sini di public-nya itu kita harus turn on network discovery, turn on file and printer sharing, turn on sharing so anyone with access ya, biar semua orang bisa network access can read and write ya. Jadi orang bisa baca, bisa akses, bisa copy ya. Kemudian di bagian di sini juga kita harus pilih ya. Nah, encryption-nya adalah yang 128. Kemudian di bagian di sini ada protected sharingnya, kita turn off aja ya, turn off. Oke. Kemudian kita save ya.
Udah kita save. Keduanya kita langkah berikutnya adalah di bagian change adapter setting. Jadi ini berbeda ya. Ini advanced, ini bagian adapter setting. Ini kita untuk memasukkan IP lokal ya. Nah, di sini ada menu local area connection. Kita boleh klik 2 kali di sini. Oke. Ya, ini komputer saya agak lambat ya. Nah, klik 2 kali, kita bisa pilih Internet Protocol 4, klik Properties. Nah, di sini kita masukin IP ya. Tadinya dia manual begini ya. Nah, awalnya di sini. Obtain-nya kita pilih jadi use the following ya. Jadi kita masukin IP. Nah, jika teman-teman sudah terhubung dengan IndiHome, biasanya IndiHome kita lihat dulu ya di IndiHome-nya. Kalau untuk di daerah-daerah itu kita cek dulu IP-nya begini. Kita klik kanan Properties. Oke, kemudian di bagian atau gini juga boleh, klik 2 kali. Di bagian detail, ya, atau tadi di sini begini. Nah, Properties, ya. Bagusnya di sini sih. Nah, klik kanan status juga boleh ya, detail. Nah, biasanya di sini kita lihat, nah, IP saya ini 192.168.1.5 ya. Nah, kalau saya otomatiskan itu dia jadi berapa? Oke. Nah, otomatisnya memang 5 berarti ya. Otomatisnya 5. Jadi teman-teman lihat dulu di sini. Ini kalau 5, maka kita cukup isi di sini. Saya lebih sarankan kita isi itu hanya untuk server ya. Hanya untuk komputer server saja. Oke. Biasanya sih saya ke modem saya setting dulu DHCP-nya. Misalnya supaya ketika modem itu dia mati atau restart, dia nggak lari settingannya gitu ya. 192.168 1.1 ya. Oke, biasanya saya setting dulu DHCP-nya supaya IP-nya nggak lari ya. Jadi misalnya komputer saya ada 5 unit. Saya bikin IP server saya itu 192.168.188 ya. Jadi nggak mungkin, kita kan cuma pakai 5 unit. Jadi dia kalau loncat pun hanya sampai di situ aja. Paling 10-15 ya. Nggak mungkin dia akan loncat ke 80, itu nggak mungkin ya. Username ini kan user. Oke, untuk yang pakai RiauNet 1 itu user ya. Untuk yang IndiHome itu biasanya defaultnya adalah Telekom admin Telekom ya. Nanti bisa di searching di Google atau telepon 147 ditanyakan ya. Nah, di bagian network di sini ada volume DHCP biasanya ya. Saya cek dulu LAN-nya. Nah, di sini DHCP servernya biasa saya tentukan dulu ya di sini. Nah, ini start IP-nya dari 2 ya, end IP-nya sampai berapa. Nah, di sini kita bisa tulis sampai 80. Oke, contoh ya. Sampai 80 supaya gampang ingat ya. Nah, berarti dia akan hanya berubah di rank ini saja, 2 sampai 80. Dia tidak akan mungkin loncat ke 81, 82 tidak mungkin ya. Dan itu kita log out. Kemudian di sini di bagian IP di bagian komputer server di mana kita mau install gap licensing-nya, kita setting aja di sini jadi manual ya. Oke, di sini ya kita setting 168.1. Ini 88 ya, biar angkanya gampang diingat. Oke. Angkanya gampang diingat ya, teman-teman. Nah, di bagian default gateway-nya kita isi aja dengan sama ya. Di sini 1, default gateway-nya kan 1 ya. Nah, preferences-nya ada 1 juga. Udah, begini saja, udah selesai ya. Nah, kita oke. Nah, di sini bagian connectivity-nya di sini kita statusnya apa? Tetap internet kan, berarti ini bisa akses internet juga, jadi nggak terganggu. Nah, jadi nanti ketika set licensingnya kita install di klien itu nggak perlu setting IP ya, hanya cukup di server saja settingnya, di klien nggak perlu ya. Jadi sangat hemat ya, sangat hemat waktu setting lagi ya. Oke, tadi cara masukin IP servernya gampang ya. Kita klik kanan atau klik 2 kali boleh, properties. Kemudian kita pilih internet protokol, boleh klik 2 kali di sini ya, atau klik kanan atau klik properties lagi. Oke, kita oke. Nah, boleh juga dengan cara klik kanan properties lagi.
Jelas ya teman-teman ya. Nah, sudah ini selesai, berarti jaringannya udah oke. Kita bisa ping dulu teman-teman. Kita bisa ping dulu di sini, kita down dulu. Kita bisa ping md comment. Kita bisa tes dulu ya, kita ping dulu IP kita tadi benar belum. 188. Oke, reply. Oke, nggak ada macet. Oke, udah selesai, maka kita langsung lari ke folder yang ingin kita sharing. Contoh di sini saya nama folder saya GF akuntansi yang sudah saya install misalnya ya. Nah, di sini kita cukup share with specific people. Di sini kita pilih everyone. Nah, add. Nah, di sini udah ada everyone, kita pilih read and write ya. Oke, kemudian kita share. Nah, sharing item. Oke. Halo, selamat pagi. Oke, kita sharing item. Ini biasanya harusnya cepet ya. Ini karena komputer saya kelambat. Down. Nah, kalau udah, kita tinggal testingnya, kita tekan Windows R atau di sini ini enggak. Kalau ini run-nya nggak muncul di sini, kita bisa aktifkan di sini ya. Klik kanan di menu taskbar ini ya, menu taskbar. Kita klik kanan, properties. Kemudian di bagian start menu, customize, kita munculkan ikonnya keluar, run. Nah, ya kita tinggal conteng. Kalau nggak conteng dia hilang. Nah, hilang ya kan? Nah, di sini kita langsung customize. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, langsung muncul ya. Ada ya teman-teman ya. Nah, muncul, kita klik aja. Di sini kita bisa backslash 2 kali. Kemudian kita ketik. Kebetulan komputer name saya ini adalah server. Jadi di komputer server kita bikin komputer server aja namanya. Cara change-nya di sini. Ya, change setting. Nah, kebanyakan customer tuh dia ngetiknya di sini, bukan computer description ya, tapi di bagian change. To rename this computer or change its domain or work group, di sini klik change ya. Nah, ketiknya di sini. Misalnya saya ketik ini server ya kan. Saya ini namanya karena udah sama ya. Kalau belum, tinggal kita oke ya. Itu cara rubah namanya. Nah, kenapa saya bikin nama server? Supaya di komputer kliennya saya nanti gampang. Saya tinggal ketik run Windows R ya, tombol Windows yang ada kotak-kotak, tombol Windows di keyboard, /server. Maka langsung foldernya muncul teman-teman. Langsung muncul. Kita cukup klik kanan, map network drive ya. Kemudian kita finish. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan tersimpan di dalam folder komputer. Nah, ini dia. Jadi kita cukup buka akuntansinya, kemudian kita browsing ke lokasi komputer tadi, udah deh, langsung oke gitu. Sangat gampang sekali teman-teman. Nah, sangat mudah sekali. Oke. Bentar ya. Nah, itu jadi cara rename, cara set IP ya, cara DHCP. Nah, kalau itu nggak ngerti bisa nanti panggil teknisinya ya, oke. Nah, di sini kita tinggal searching di sini ya, lokasi data. Tadi kita mappingnya di mana? Mapnya di komputer. Nah, ini drive-nya berbeda ya, logonya berbeda ya dengan drive yang ini. Drive untuk D sama drive ini beda ya. Ini ada gambar sharingnya ya. Oke, kita oke. Nah, tinggal open saja. Oke. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah membeli licensingnya, di sini kan masih versi trial ya. Kalau saya kan pakai yang trial ya. Nah, di sini versi trial percobaan ini kita klik ya, kita langsung set. Kalau GF licensingnya diinstal di komputer ini. Kalau ini komputer server. Kalau ini komputer klien, kita cukup hilangkan centangnya. Kita masukkan IP server. IP servernya tadi adalah 192.168.188.
kemudian kita pilih set. Maka nanti di sini akan muncul paket yang teman-teman beli. Ya, di sini akan muncul paket. Nah, kalau versi trial begini, dia sampai waktunya habis tidak bisa diinput ya. Oke, mungkin ada customer atau teman-teman yang lagi try programnya ya. Oke. Nah, di sini kelihatan sisanya ya, teman-teman. Nah, di sini muncul sisanya berapa hari ya, teman-teman. Oke. Apalagi yang harus saya jelaskan, ini cara searchingnya begini ya. Cara kedua, kita bisa juga mappingnya tadi cara searching di sini, atau menggunakan dari program Gap Akuntansi. Di sini dia ada satu folder otomatis mapping network drive. Kita klik, oke, kita browse network server, kemudian kita pilih Gap Akuntansinya, kemudian kita oke. Kita tinggal pilih mapping, oke. Selesai, itu saja caranya. Sangat mudah sekali. Oke, ini adalah yang saya kasih tahu. Jadi ini gambarnya saya tunjukin lagi ya, supaya nanti teman-teman, oh saya mau instalasi apa saja yang harus saya siapkan. Nah, saya ketik di sini ya teman-teman, saya ketik. Nah, persiapan untuk instalasi jaringan kabelan 1, yaitu switch ya. Switch harus pakai lah, karena rata-rata kan sudah punya internet, sudah punya CCTV ya. Jadi dari switch ini nanti terbagi lagi untuk bagi ke komputer, colok ke modem speedy, ke DVR ya. Nah, switch hub bisa ya, berapa port, minimal 8 port lah ya. Jadi kalau rusak masih bisa change port yang lain. Oke. Switch hub 8 port, kemudian kabel Belden Cat 6, atau boleh merek HIK Vision Cat 6 boleh ya, yang penting ori. Nah, kemudian kalau instalasi sendiri ya tentunya udah ngerti ya, jadi 45 ori. Oke. Keempat, tinggal setting DHCP untuk komputer server ya. Nah, setting hanya perlu di komputer server saja. Oke. Nah, kelima, rename komputer name ya, dan namanya server ya. Oke, udah deh, udah gitu aja, nggak ada yang lain lagi. Kemudian untuk settingannya kita harus setting IP address komputer server only. Oke, hanya di komputer server saja ya. Ini sama ya. Ini saya hapus di sini. Setting DHCP. Oke. Ini saya hapus dulu. Rename komputer name. Oke. Nah, jadi namanya tuh server gitu ya. Ketik. Oke. Setting IP address komputer server only ya. Oke. Contoh 192.168 ya. Nah, ya terserah. Oke. Oke, terserah. 7 setting change advanced sharing ya. Oke, yang di sini ya, yang di logo di sini. Advanced sharing center ya, sharing setting. Oke. Udah
selesai gitu ya. Oke, nanti videonya diulang aja mundur ke belakang. Oke, jika masih belum mengerti bisa menghubungi Madura. Oke, nah cukup jelas ya teman-teman. Nah, gambaran instalasinya nanti seperti ini. Contoh setting jaringan. Oke. Nah, nanti instalasinya seperti ini. Nah, seperti ini ya contoh ya. Ini hubnya, connect ke komputer server. Kalau ini DVR, connect ke DVR. Kemudian ini wireless untuk ini home. Nah, ini tembak ke sini ya teman-teman. Oke. Nah, alat-alat yang harus dikumpulkan. Nah, ini RJ45, ada clipping toolnya, untuk tester LAN-nya ya, tester LAN-nya, ada hubnya ya. Ini LAN, ini untuk WiFi wirelessnya ya. Oke, seperti inilah contohnya. Ini sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, videonya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Silakan komen, subscribe ya. Berikan komen video apa lagi yang harus saya buat untuk mendukung teman-teman di office yang bekerja di tempat atau gimana ya. Nanti bisa saya bantu ya. Oke, terima kasih.